Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pagi hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah ya. Anak-anak, sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa. Silakan kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 3. Pada pagi hari ini materi akan disampaikan oleh Ibu Syifa. Silakan Bu Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, namaku Syifa Urialdo. Kalian bisa memanggilku Ibu Syifa. Nah, kali ini aku akan mengajak kalian berlibur secara virtual ke Bali. Nah, saat ini kita telah sampai di Tabanan. Tabanan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Bali. Masyarakat di Tabanan juga memiliki banyak sekali mata pencaharian yang berbeda-beda. Lingkungan mempengaruhi mata pencaharian masyarakat setempat. Misalnya, penduduk yang berada di daerah pantai. Mereka biasanya bermata pencaharian sebagai nelayan, petani garam, pedagang, dan lain-lain. Lalu, ada juga penduduk yang bertempat tinggal di dataran tinggi. Biasanya mereka bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pekerja perkebunan, misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Dan yang ketiga, ada penduduk yang tinggal di dataran rendah. Biasanya mereka bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, pekerja atau buruh, peternak, dan lain sebagainya. Pekerjaan di desa dan di kota juga berbeda. Biasanya kalau di desa, masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan lain sebagainya. Sedangkan orang yang di kota, masyarakatnya biasanya bermata pencaharian sebagai orang kantoran. Nah, setelah mengetahui kebiasaan masyarakat di Tabanan, aku akan mengajak kalian ke Bukit Catu. Nah, penasaran gak sih kenapa ya kok disebut Bukit Catu? Nah, ada asal mulanya. Mau dengerin gak? Mau dong, dengerin ya. Asal mula Bukit Catu. Di pedalaman Pulau Bali, terdapat sebuah desa yang sangat subur. Di sana hiduplah sepasang suami dan istri. Mereka bekerja sebagai petani. Menjelang panen, sang suami berbicara kepada sang istri. "Istriku, jika panen kita melimpah, buatlah tumpeng nasi yang besar dan undang tetangga untuk makan bersama." Sang istri pun setuju. Mereka berharap panen mereka melimpah. Tak lama kemudian, keinginan mereka terkabul. Panen mereka melimpah. Akhirnya sang istri membuat tumpeng nasi yang besar sekali dan mengajak para penduduk untuk makan bersama.
Menjelang panen berikutnya, sang suami berkata lagi kepada sang istri, "Wahai istriku, semoga panen kali ini lebih melimpah. Kalau bisa 3 kali lipat. Nah, jika terkabul, maka buatlah tumpeng nasi yang sangat besar, lebih besar dari sebelumnya, dan undang lagi para tetangga." Kemudian sang istri membuat tumpeng nasi 3 kali lipat lebih besar dari sebelumnya dan mengundang kembali para tetangga untuk berpesta lagi. Beberapa hari kemudian sang suami pergi ke sawah. Di perjalanan, sang suami menemukan seonggok tanah yang berbentuk menyerupai catu. Catu merupakan penakaran nasi yang terbuat dari tempurung kelapa. Aneh sekali. Kemarin aku tidak melihat tanah yang seperti ini. Kemudian sang suami menceritakan hal tersebut ke sang istri. Lalu sang suami memiliki ide. "Istriku, bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi? Barangkali dengan kita membuatnya, panen kita menjadi lebih melimpah." Sang istri pun setuju. Sejak saat itu, sang istri rajin membuat catu nasi. Setiap satu catu nasi diniatkan agar panen mereka melimpah. Namun, ada suatu keanehan. Saat pergi ke sawah, sang suami menemukan seonggok tanah itu menjadi lebih besar. Rupanya, setiap sang istri membuat satu catu nasi, maka seonggok tanah itu akan menjadi lebih besar. Sepasang suami istri itu tidak menyadarinya. Bahkan sang istri membuat catu nasi yang lebih besar setiap harinya. Lama-kelamaan, onggokan tanah itu berubah menjadi bukit. Setelah petani, suami dan istri ini berhenti membuat catu nasi, gundukan tanah itu juga berhenti tumbuh. Sejak saat itulah onggokan tanah itu disebut dengan Bukit Catu. Bagaimana? Menyenangkan kan ceritanya? Coba kita review. Ada berapa ya tokoh yang ada di asal mula Bukit Catu? Betul, jawabannya ada 2. Yang pertama ada sang suami dan yang kedua ada sang istri. Nah, sekarang aku akan mengunjungi rumah nenek. Di sana banyak sekali keberagaman. Nah, keberagaman berarti bermacam-macam. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah setiap perbedaan yang dimiliki oleh individu. Perbedaan pada manusia itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Keragaman karakteristik individu berarti ciri khusus yang dimiliki manusia. Keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik, misalnya warna kulit, bentuk rambut, tinggi badan, dan berat badan. Selain keragaman fisik, juga banyak keragaman yang berupa sifat. Nah, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa.